Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Siti Jamila, masih dalam pembahasan 34 bakat di dalam talent mapping, dan kali ini kita akan membahas satu bakat, yaitu bakat deliberatif. Apa itu bakat deliberatif? Barangkali teman-teman ada yang memiliki bakat ini. Nah, kita simak yuk penjelasannya dan beberapa hal yang terkait dengan bakat ini. Oke. Baik. Nah, teman-teman, seorang pribadi yang memiliki bakat deliberatif ini, sebetulnya apa yang paling terlihat gitu ya? Ciri khas apa gitu? Nah, kita lihat ya. Nah, seseorang jika memiliki bakat ini, gambaran sederhananya itu adalah pribadi yang teliti, hati-hati dalam memilih keputusan kalau itu terkait dengan keputusan, dan sangat penuh pertimbangan, sangat penuh perhitungan. Dia dengan rinci bisa mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin akan didapatkan, gitu ya, akan terjadi. Kemudian selalu punya dorongan untuk memastikan semuanya aman gitu dan tepat sebelum bertindak. Jadi simpelnya teliti, penuh perhitungan, karena dia akan mengukur resikonya seperti apa ketika dia harus melakukan tindakan atau mengambil sebuah keputusan. Selalu muncul atau memiliki what if, bagaimana jika begini gitu, apa yang akan terjadi jika begini, sehingga dia akan terdorong untuk memunculkan alternatif, tindakan-tindakan antisipatif yang akan diambil jika terjadi sesuatu, misalnya begitu. Nah, itu jadi pribadi yang waspada dan hati-hati gitu ya, yang paling terlihat dari orang yang memiliki bakat deliberatif ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian potensi kekuatan yang mungkin muncul pada orang yang memiliki bakat deliberatif ini itu seperti apa gitu ya? Kita lihat yuk. Pekerjaan ya yang atau aktivitas yang pasti membutuhkan ketelitian, menuntut ketelitian, kemudian perhitungan, akurasi yang tinggi, seperti misalnya hal-hal aktivitas yang membutuhkan analisis ya, gitu, menganalisa sesuatu, mencermati, meneliti, dan kita bisa lihat ya potensi kekuatannya seperti apa. Misalnya di sini ada programming ya teman-teman, karena orang-orang yang membuat program atau programmer kalau di dalam ininya, memprogram sesuatu, programming itu membutuhkan ketelitian. Dia tahu ukuran-ukuran standar risiko yang akan terjadi jika what if-nya itu tadi. Dan ini kombinasi bakat yang muncul ya seperti analytical ya. Ya. Kemudian mendiagnosa sesuatu. Ini juga membutuhkan bakat deliberatif dengan berkombinasi dengan misalnya ya di dalam bakat itu ada bakat restoratif, membenahi, memperbaiki sesuatu, memulihkan itu. Kemudian ada auditing ya teman-teman. Ini mengaudit sesuatu itu kan butuh ketelitian yang tinggi ya, karena dia akurasinya tentu dibutuhkan gitu. Evaluating, kegiatan mengevaluasi, ini juga dibutuhkan, dan kombinasi bakat yang muncul bisa analytical juga, identifying, mengidentifikasi, inspecting, memeriksa ya, investigating, observing, mengobservasi, researching, surveying, dan secara umum bisa kita lihat bahwa bakat deliberatif ini kalau berkombinasi dengan beberapa bakat ya seperti disiplin, nah itu bookkeeping itu disiplin ya.
Kemudian melakukan pembukuan ya tadi bookkeeping ya teman-teman. Butuh kedisiplinan. Kemudian membutuhkan juga di beberapa hal itu membutuhkan bakat analytical ya, seperti evaluating gitu ya. Misalnya diagnosing itu butuh bakat restoratif. Selain tentu bakat deliberatif. Itu beberapa ya teman-teman, potensi kekuatan dan kombinasi bakatnya. Kemudian kita lihat bagaimana cara ketika seseorang itu memiliki bakat, ketika bakat lemahnya, maaf ya, ketika bakat lemahnya itu justru di deliberatif. Nah, ini seperti saya ya, saya bakat lemah di deliberatif, sehingga jika kita tahu bahwa kita itu punya justru bakat lemahnya di deliberatif, tentu bisa mengantisipasi gitu ya hal-hal yang perlu dihindari. Gitu. Misalnya orang-orang yang bakat deliberatifnya rendah itu kan cenderung dianggap ceroboh ya, dianggap ya. Gitu. Kemudian dia mungkin mudah lupa gitu. Dan hal yang perlu dihindari adalah hindari mengambil tugas yang memiliki resiko yang tinggi itu tadi ya. Kalau hal-hal yang memang resikonya tinggi gitu, ya lebih baik dihindari karena ini kalaupun mungkin bisa melakukan itu tentu akan menguras tenaga gitu, dan menguras pikiran gitu. Karena memang dorongannya tidak di situ. Nah, hindari menjalankan peralatan terutama yang butuh ketelitian yang tinggi. Butuh ketelitian yang tinggi. Oke. Itu ya teman-teman untuk mengantisipasi jika misalnya bakat deliberatif ini justru menjadi bakat lemah gitu. Nah, kemudian contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat deliberatif. Apa saja sih kita lihat ya. Editor, teman-teman. Editor ya, seorang editor itu kan membutuhkan ketelitian ya. Melihat kalimat per kalimat, misalnya kalau editor kepenulisan di penerbit misalnya itu teliti, harus teliti gitu. Ini perpaduan antara bakat intellection dengan communication. Kemudian jurnalis. Jurnalis ini juga membutuhkan ketelitian. Karena kalau jurnalis itu kan bukan tidak mungkin ya, itu kadang-kadang harus bicara data gitu. Dan itu kalau misalnya salah data itu bisa fatal ya, sehingga memang butuh ketelitian ini gitu. Dan bagaimana kalau misalnya jurnalis tapi tidak teliti gitu ya, mungkin bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki bakat cukup support di sini gitu ya, di bakat deliberatifnya mungkin bisa dominan. Nah, ini jurnalis ini adalah kombinasi ya bakat deliberatif ya kalau untuk, dan adaptability ya teman-teman. Kemudian peneliti, ini kombinasi bakat analytical dengan disiplin. Deliberatif juga. Bakat dominan ya. Kemudian pilot, seorang pilot ya teman-teman, ini tentu membutuhkan bakat deliberatif yang dominan. Dengan kombinasi bakat disiplin, ini dibutuhkan dalam profesi sebagai seorang pilot. Kemudian profesi apa lagi? Profesi-profesi di bidang keuangan. Itu kombinasi bakat deliberatif dengan analytical. Safekeeper ya, safekeeper itu seperti petugas keamanan ya, teman-teman, itu membutuhkan bakat deliberatif. Kemudian belief juga ya, dia punya dorongan untuk mendahulukan orang lain gitu. Restoratif juga bisa. Ya. Itu teman-teman terkait dengan bakat deliberatif, barangkali ada di sini ya teman-teman yang punya bakat deliberatif ini, atau kalau belum yakin memiliki tapi ada indikasi-indikasi ya, tanda-tanda gitu karakter yang masuk, mungkin bisa didiskusikan. Anda bisa komentar ya, bisa menulis di kolom komentar, dan mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa bahas jika memang dibutuhkan. Itu dari saya ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.